Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi pengetahuan bermanfaat insya Allah. Masih membahas tentang bagaimana kita melihat bagian keenam. Setelah kita membahas tentang cahaya, sifat-sifat cahaya, kemudian tentang warna, bagaimana kita melihat warna, dan seterusnya. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana cahaya itu masuk ke dalam mata kita. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang mata ya. Di dalam kepala kita ini ya ada sebuah organ yang disebut mata ya, tempat kita melihat. Nah, mata ini memiliki beberapa bagian yang secara singkat akan kita sebutkan bagian-bagiannya secara umum. Yang pertama itu ada pupil ya. Pupil itu adalah tempat masuk cahaya. Jadi di bagian tengah mata kita ini ya, di bagian hitam itu, di tengah-tengahnya itu ada bagian yang lebih hitam lagi. Nah, bagian hitam itu sebenarnya bolong ya. Itu adalah tempat masuknya cahaya. Nah, kemudian di sekitarnya itu ada iris ya. Jadi warna di dalam mata kita ini itu diwarnai oleh bagian iris. Itu fungsinya untuk mengatur, salah satu fungsinya untuk mengatur besar cahaya yang masuk ke dalam mata. Pada saat intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata kita ini besar ya, jadi di sekitar kita ini cahayanya terang, intensitasnya tinggi, maka si iris ini akan mengecilkan bagian pupil sehingga intensitas yang masuk ke dalam mata itu tidak terlalu besar. Sebaliknya, pada saat cahaya di sekitar kita ini redup atau intensitasnya kurang, maka pupil ini akan membesar. Ya, yaitu irisnya membuat pupilnya menjadi besar. Nah, kemudian sekitarnya ada sklera yang membentuk mata sehingga seperti bola gitu ya. Walaupun bentuknya tidak persis seperti bola. Kemudian di bagian dalamnya ada syaraf-syaraf mata, kemudian ada otot-otot mata, kemudian ada cairan di dalam mata. Jadi bola mata ini di dalamnya ada cairan. Kemudian di bagian belakangnya itu ada retina. Nah, itu sekilas tentang bagian-bagian mata. Nah, nanti bisa dilihat di ilustrasi yang ditampilkan. Nah, bagaimana proses masuknya? Nah, cahaya ya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, benda yang kita lihat atau objek yang kita lihat itu memantulkan cahaya dari sumber. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut itu masuk ke dalam mata kita melalui pupil tadi, ya, lubang di mata kita. Nah, cahaya itu masuk kemudian diarahkan oleh bagian yang disebut lensa mata. Lensa mata kita itu bersifat elastis, ya, artinya dia bisa mencembung seperti ini atau memipih, ya, tergantung dari jauh atau dekatnya objek atau besar atau kecilnya objek yang kita ingin lihat, ya, dan seterusnya. Nah, pada saat kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata kita, ya, itu akan memipih, ya, memipih seperti ini. Tapi pada saat kita melihat benda yang dekat, dia akan mencembung seperti ini. Nah, untuk apa fungsinya? Nah, fungsinya agar cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu tepat jatuh di retina, ya, tepat jatuh di retina mata. Nah, retina ini kaya akan sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Nah, bayangan itu harus tepat jatuh di retina. Kalau tidak, maka bayangan yang dihasilkan itu tidak baik, tidak jelas, ngeblur, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Nah, pada saat cahaya mengenai tepat di retina, maka bayangan tersebut akan menghasilkan sinyal listrik. Nah, perlu diingat juga bahwa bayangan yang kita terima di mata kita, ya, di dalam organ mata kita, bayangan itu bersifat kebalik. Jadi kalau misalkan bendanya asli seperti ini, maka bayangan yang dibentuk di retina mata kita itu terbalik, ya, terbalik. Nah, tapi kita tidak melihat terbalik, ya. Kenapa? Karena sinyal listrik yang diterima, yang diproses di retina itu kemudian diteruskan di syaraf, kemudian diteruskan oleh syaraf penglihatan kita, ya, yang diteruskan ke otak kita. Jadi bagian otak kita yang memproses cahaya itu ada sekitar belakang sini, ya, diteruskan oleh sel-sel syaraf. Nah, di otak itu diinterpretasikan bendanya itu tidak terbalik tapi tegak sesuai dengan benda aslinya, ya. Jadi hanya bayangan di dalam retina aja itu yang kebalik, tetapi diproses di dalam otak bentuknya tidak terbalik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat seseorang itu tidak bisa melihat dengan baik, ya, ada beberapa jenis penyakit mata. Yang pertama itu adalah rabun jauh atau miopi, ya. Miopi nama lainnya itu adalah terang dekat, ya, atau rabun jauh. Nah, ada
dua sebab. Yang pertama itu adalah lensa mata kita itu tidak bisa terlalu pipih ya. Jadi tidak bisa melihat benda jauh terlalu jelas ya. Kenapa? Jadi agak cembung lensa matanya sehingga bayangan yang jatuh di retina itu tidak tepat di retina ya. Tetapi dia agak ke depan ya, agak ke depan dari retina sehingga tidak jelas bayangan yang dibentuk gitu. Atau yang kedua alasannya yaitu pada saat bola mata kita tuh bentuknya terlalu apa namanya, oval gitu ya, terlalu oval ya, bulat ke samping begitu. Jadi bayangan tidak bisa jatuh tepat di retina tetapi di depan retina. Nah, penyakit ini atau kelainan ini itu bisa diperbaiki ya, dikoreksi dengan menggunakan kacamata berlensa negatif atau cekung. Nah, yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat ya, hipermetropi terang jauh atau rabun dekat. Nah, itu pada saat lensa mata kita tidak bisa memfokuskan dalam bentuk cembung, jadi tidak bisa melihat benda yang terlalu dekat ya, atau bentuk bola matanya itu terlalu apa ya, terlalu gepeng ke dalam, bukan gepeng sih ya, agak bulat ke dalam gitu ya, jadi nggak panjang tetapi dia lebih dalam sehingga bayangan yang dibentuk oleh mata itu jatuhnya di depan, di belakang retina ya, di belakang retina, sehingga harus diperbaiki dengan supaya bisa melihat dengan jelas dengan kacamata berlensa positif atau cembung. Ada juga kelainan mata yang disebut astigmatisme, yaitu pada saat kornea, yaitu bagian depan mata kita ya, yang agak menonjol ke depan ini, itu bentuknya nggak rata ya, bisa disebabkan karena penyakit atau karena benturan yang keras hingga bentuk korneanya nggak rata. Harusnya kan dia mulus gitu ya, harusnya mulus, tetapi karena satu hal dia bentuknya agak bergelombang sehingga efeknya adalah kita atau orang tersebut tidak bisa melihat benda lurus dengan lurus tapi agak melengkung. Kemudian ada juga yang disebut dengan presbiopi. Presbiopi itu adalah mata tua ya. Jadi daya akomodasi matanya itu udah lemah. Jadi lensa matanya tidak bisa terlalu cembung, tidak bisa terlalu pipih. Akibatnya orang tersebut tidak bisa melihat terlalu jauh atau tidak bisa melihat terlalu dekat. Nah, kesalahan penglihatan juga bisa disebabkan karena syaraf-syaraf yang menghubungkan antara mata dengan otak itu sudah ada gangguan, atau bahkan otaknya sendiri yang mengalami gangguan sehingga orang tersebut tidak bisa melihat dengan baik. Nah, itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini terkait dengan proses kita melihat. Jadi kesimpulannya adalah kita melihat ya, penerimanya adalah mata, yang memproses adalah otak, penghubungnya adalah syaraf. Ketiganya itu harus bekerja dengan baik. Penerimanya tidak bisa bekerja dengan baik, walaupun syaraf dan otaknya bekerja dengan baik, tetap tidak bisa melihat dengan baik. Begitu pula syaraf dan otak. Ya, kalau salah satunya tidak bisa bekerja dengan baik, maka kita tidak bisa melihat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.